Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Aliran Susana, selamat malam. Alhamdulillah baik Mbak saudaraku. Enggak sehat? Dari senyumannya sehat sekali. Iya, alhamdulillah saya senang hadir di BF kali ini ya. Sibuk ya? Sibuk ya tentunya. Mengisi waktu dengan senang saja. Bisa. Mbak Nuran, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara sesi halal kita kali ini dengan tema dampak bullying. Jadi ini kita harapannya bisa memberikan edukasi terkait bullying ya. Jadi diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan kita semua terhadap maraknya kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi kalau saya kutip data dari KPAI Mbak mengungkap ada sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia terjadi sepanjang tahun 2023. Data ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis bullying yang paling sering dialami korban adalah bullying fisik sebanyak 55,5%, bullying verbal sebanyak 29,3%, dan bullying psikologis sebanyak 15,2%. Gimana Mbak Nuran menanggapi hal ini? Silakan Mbak. Betul, data KPAI tadi sebenarnya kan sebuah data penunjang dan membuat kita menjadi meningkatkan kesadaran diri, juga kesadaran secara sosial dan psikososial bahwa ternyata bullying ini tetap ada dan semakin ada. Karena kalau kita perhatikan bullying ini layaknya fenomena gunung es, Mbak. Jadi kalau gunung es, iceberg itu kan kelihatannya di ujung atas saja ya, tapi di bagian bawah yang sudah keram ataupun yang nanti akan hancur sedikit demi sedikit itu tidak cukup terlihat atau mostly nggak terlihat. Karena apa? Karena terlalu banyak sejujurnya kasus ini. Yang memang alhamdulillah pemerintah sudah semakin menyadari, semakin menangkap tema ini dan semakin membuat peraturan-peraturan sebenarnya membantu para warganya, terutama di Indonesia ya. Jadi data yang tadi Mbak sampaikan benar sekali, karena kita jadi belajar nih emang bullying itu sikapnya kayak gimana ya Mbak? Karena pemahaman tiap orang kan mungkin beda ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak bullying apa Mbak? Aku tanya dulu. Bullying itu artinya perundungan kan, artinya itu walaupun secara verbal, jadi apa yang melakukan perundungan atau pelecehan misalnya secara verbal, misalnya ngata-ngatain ini yang kamu ngatain pakai nama binatang misalnya contohnya secara fisik menjelek-jelekan orang secara fisik. Jadi mungkin itu masuk dalam kategori jenis bullying ya Mbak. Nah, jadi mungkin bisa Mbak Nuran jelaskan kira-kira banyak nggak sih jenis bullying itu gitu. Jadi sadar gak sadar kita tuh ternyata melakukan loh salah satunya, walaupun even itu bercanda maksudnya, ternyata teman kita ada yang sakit hati atau merasa ih kok gitu banget ya bercandanya. Mana gimana Mbak? Oke, saya sendiri adalah salah satu korban bullying, jadi paham banget kalau bullying itu ternyata bisa begitu berdampak dalam hidup kita. Pasti ada dampak negatifnya dan mayoritas dampaknya jauh negatif. Tapi teman-teman adik-adik yang ada di sini, apakah ada yang pernah merasakan bullying? Yang pernah merasakan boleh angkat tangannya. Silakan angkat tangan aja. Gak ditanyain kok jenis apa, cuma pengen tahu. Dan ternyata realitanya ada ya, ada yang benar ternyata. Oke, kalau udah boleh turunin lagi biar nggak capek. Karena ternyata bullying atau merundung itu adalah suatu tindakan agresif. Sudah pasti ada kata agresif, di mana tindakan ini membuat seseorang merasa terintimidasi, lalu ada perilaku yang mendominasi, yang membuat orang yang biasanya dirundung adalah orang-orang yang terlihat lebih lemah. Jadi dia akan merasa, orang ini akan merasa ditindas, akan merasa dikecilkan, akan merasa tidak berharga, akan merasa buruk. Jadi tindakan yang paling utama adalah agresif, yang notabene ada intimidasi dan juga di pojokkan gitu ya, hingga akhirnya nanti menumbuhkan rasa lemah atau rasa tak berdaya. Yang tadi Mbak share benar banget, bahwasanya bullying itu lewat celaan, lewat ledekan, lewat bahasa yang kasar. Buat yang bicara atau yang merundung mungkin itu tidak kasar, karena itu adalah hal yang terbiasa barangkali dalam hidupnya. Jadi mungkin pola-pola kehidupannya terdahulu standarnya itu dinormalisasikan bagi dia. Tapi bagi yang merasakan diintimidasi atau dipojokkan atau dikecilkan, itu adalah tindakan yang menyakitkan, yang menghancurkan, yang membuat dia bahkan merasa mungkin gak punya harga diri lagi. Dan ternyata kalau kita lihat ciri-ciri
jenis bullying itu dari fisik, jelas ada sentuhan fisik atau pukulan atau corekan tapi mendalam yang menyakitkan. Fisik tuh udah pasti membuat seseorang merasa sakit, tersakiti. Oke, ada bekasnya, biasanya juga boleh divisum, bisa terlihat, bisa tidak. Lalu selain fisik ada juga yang namanya tadi verbal. Verbal itu lewat kata-kata, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menekan dan mengecilkan diri kita sendiri. Terus ada juga tentang sosial, saat kita lagi dirundung lewat gosip, lewat rumor, lewat bahasa-bahasa yang menyakitkan dan ternyata tidak ada kejelasan kebenarannya. Jadi intinya kita digosipin aja. Betul. Itu kan sosialnya. Ada juga yang namanya cyberbullying. Ya betul. Lewat media sosial ya. Cyberbullying itu bahkan di dalamnya kita itu bisa dilakukan lewat sosial media. Kita di-chatting, kita dikirimi tulisan-tulisan atau foto-foto yang sebenarnya adalah ingin mengintimidasi kita, hinaan atau kata-kata yang menghancurkan kita. Mental, Terutama mental pastinya. Jadi ternyata tuh banyak sekali jenis dari bullying yang dapat dikategorisasikan memang akhirnya menghancurkan mental siswanya. Terima kasih Mbak Duren untuk penjelasan jenis-jenis bullying. Jadi emang apalagi zaman sekarang itu cyberbullying itu benar-benar jempol itu wow dahsyat banget ya. Ternyata efeknya buat orang kan kalau kita lihat di negara-negara lain di Asia, contohnya di Korea itu kayak kasus kayak gitu jadi kayak marak dan bikin orang bisa sampai sampai bunuh diri gitu ya, karena ya bullying itu tadi lewat cyberbullying ya, media sosial yang benar-benar habis-habisan dikulitin gitu ya. Jadi banyak faktor yang akan menyebabkan latar belakang. Kira-kira apa sih Mbak faktor utama itu penyebab bullying yang terjadi pada umumnya, baik dari segi pelaku maupun dari segi korban gitu. Kira-kira apa sih yang latar belakangnya? Standarisasinya ini Mbak, kalau untuk kenapa ada seorang pembuli, ada seseorang yang akhirnya melakukan tindakan membuli orang lain rekannya. Yang pertama, biasanya memang ia datang dari latar belakang keluarga atau ada pola pengasuhan yang memungkinkan atau merangsang men-trigger ia untuk melakukan tindakan yang cenderung serupa tapi tak sama, tapi intinya tadi adalah terhubung. Apakah si pribadi ataupun sosok seseorang ini ia terbiasa mendengarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, kata-kata hinaan, atau ia disebut dengan kata-kata tersebut dalam hidupnya. Jadi dia nggak hanya dengar antara orang tua atau kakak adiknya saja, tapi mungkin ada panggilan-panggilan bagi si anak atau keluarganya yang memang mengecilkan. Kita kasih contoh, kulit kita kan beragam ya Mbak, ada putih, ada coklat, ada coklat, ada kuning yang kekuningan gitu. Iya betul. Dengan beragam contoh aja, ada beberapa kasus di mana ternyata sejak kecil dia sudah dipanggil si item ya, atau si ireng. Mungkin terkesan itu adalah panggilan sayang kesannya, karena itu yang membedakan. Tapi hati-hati dengan kata sayang. Kalau sayang itu pasti dimaknai dengan kasih, dengan cinta, dengan keindahan. Jadi nggak mungkin kata sayang itu ditutup dengan kata yang buruk, nggak bisa. Betul. Karena kata kasih akan terpatri atau dimunculkan melalui sikap-sikap yang indah juga. Ya betul. Jadi pasti itu. Lalu misalkan dengan panggilan-panggilan ataupun sebutan misalkan bodoh ataupun kalimat yang kasar lainnya, apakah sebutan kalimat kotor lain binatang-binatang. Dengan dia sering mendengarkan seperti itu otomatis kan jadi conditioning dalam dirinya, dia sudah terbiasa. Dengan keterbiasaan itu membuat dia pun menganggap ini hal biasa, wajar ya. Betul. Makanya tadi saya sempat bilang ada kata jadi dinormalisasikan oleh si pelaku. Dan juga sangat mungkin ada relasi kuasa. Ia merasa memang lebih hebat, lebih kuat, lebih punya backingan. Si kuasa itu kan power, berarti punya backingan ataupun sosok dari mana, memiliki mungkin orang tua yang seperti apa. Bisa jadi juga memang dia adalah korban bullying. Jadi dia bukan cuma melihat tadi, tapi memang sudah jadi korban seperti contoh yang tadi. Dan melampiaskan orang lain. Jadi memproyeksikan, dia tidak memahami betul bahwa ini emang bully atau memang ya dulu aku juga diginiin.
jadi aku akan balas seperti ini. Jadi sebenarnya tuh rodanya ataupun polanya terus aja mata rantainya berputar terus. Sehingga kita jadi belajar, contohnya malam ini kita akan belajar sama-sama untuk bagaimana memutus rantainya agar ini nggak jadi fenomena gunung es terus-menerus. Iya betul Mbak. Terus selain itu kira-kira tanda-tanda bullying yang terjadi Mbak, tadi kan peran keluarga tuh tentunya sangat penting ya. Jadi kita nggak bisa misalnya ada anak ke sekolah ternyata udah diajarin sama gurunya udah bener nih gitu, udah diajarin misalnya sholat dan sebagainya gitu, sayang sama teman, tapi ternyata anak itu susah, ada karakter yang memang terbentuk dari rumah, dari keluarga yang mungkin something gitu, keluarganya ada kekerasan verbal yang terjadi. Nah gimana sih Mbak menyikapi hal tersebut? Apakah semua orang tua harus ikut sisi seperti ini gitu? Jadi orang tua tuh paham gitu bahwa anak itu ada loh yang harus kita didik dengan dasar-dasar perilaku yang tentunya sehat dalam rumah tangga gitu. Gimana Mbak? Sebenarnya kalau kita lanjut sedikit lewat pernyataan sebelum penyebab, salah satu penyebab lainnya adalah ketika si pelaku ataupun ketika si korban ataupun pelaku dia punya kepercayaan diri yang rendah, punya rasa insecurity, punya mungkin rasa ingin membalas dendam. Kalau itu bentuknya kan pernah terjadi perilaku yang sama atau ini bentuk juga bagian dari traumanya beliau ini. Dan juga ada latar belakang keluarga di mana mungkin ia datang dari keluarga yang disfungsi, yang tidak berfungsi perannya dengan layaknya. Betul. Entah itu pertengkaran yang terus menerus, entah itu orang tua yang saling diam, ataupun apa bahasanya tuh stonewalling, jadi memasang dinding-dinding bikin dingin dalam relasi rumah tangganya. Anak kan jadinya ingin mencari perhatian, ingin berusaha untuk terlihat, dan bully bisa menjadi salah satu dampak dari rumah tangga yang memang disfungsi tadi, munculnya dari situ. Jadi kalau ditanya gimana ya mengatasi atau mencegahnya, sebenarnya semua akan kita mulai dari rumah, karena kembali pun akan ke rumah dan juga dari lingkungan sekitar yang memang kita akan coba arahkan. Contoh, untuk mengajak anak-anak memahami tentang bullying sejak dini, maka perkenalkanlah peran ayah dan ibu dengan tepat, peran kakak dan adik dengan tepat, bahwasanya kita ini keluarga yang memang akan saling support atau mendukung satu sama lain. Bahwasanya bentuk kasih atau cinta kita tuh kayak gimana sih, agar anak ini tumbuh dari situ sebenarnya menumbuhkan rasa kepercayaan diri bagi si anak. Jadi ini berlaku kan baik anak kecil ataupun anak remaja dan anak dewasa, karena semua ini kan terhubung Mbak ya. Jadi nggak cuma momen balita aja atau saat babynya aja, tapi saat remaja pun ia tetap butuh sosok orang tua, karena sepertinya anak selalu butuh sosok orang tua seumur hidupnya yang nggak aja riba. Dan akhirnya ketika anak berkenalan dengan peran orang tua, anak belajar punya kepercayaan diri, punya kematangan emosional. Ketika kita matang secara emosional, artinya anak itu diajarkan atau dibentuk untuk mengenal cara regulasi emosi. Regulasi emosi apa sih? Regulasi emosi itu sesimpel kita akan belajar ketika lagi marah kita bersikap apa ya? Ketika lagi senang kita akan menunjukkan sikap apa ya? Dan ketika lagi bimbang atau bingungan, bagaimana bersikap ini akan mengajarkan anak punya teknik pengambilan keputusan. Panjang banget kan jadinya, betul. Karena memang pola asuh sepanjang itu banyak itu dampaknya, efek positifnya atau negatifnya. Dari situ dengan anak mulai berkenalan dengan sosok peran, mulai percaya diri atau tidak. Dari dia merasa percaya diri, dia jadi secure Mbak. Secure itu kan berarti dia punya attachment ya, kelekatan. Dari kelekatan yang ada bikin dia merasa aman. Karena wah, aku nih butuh bersikap apa ya jika ada orang yang menyakitiku. Kalau kita secure, kalau kita nyaman dengan diri kita, ketika ada ketidaksehatan yang hadir dalam pola hubungan kita, kita bisa bersikap dengan lebih piawai, misalkan dengan bersuara. Jangan berani pukul aku, misalkan. Atau jangan pernah jadi aku dengan bahasa seperti ini. Kita nggak bisa kontrol orang, betul, tapi kita bisa punya sikap mengontrol diri kita sendiri. Sikap untuk kontrol diri dan memberikan signal untuk sosok yang mungkin melukai kita. Terima kasih Mbak, itu penjelasannya panjang ya. Jadi kalau berbicara regulasi itu
tentu panjang banget ya Mbak, gitu. Gimana kita meregulasi apa yang kita dapat gitu, mau event itu kita sedih, senang gitu, tapi kita bisa menyampaikan atau menerima dengan baik. Kan nggak semua orang bisa gitu. Misalnya ada anak itu nangis tapi dibentak sama orang tuanya nggak boleh nangis, padahal nangis itu wajar mungkin, tapi ya dalam konteks sewajarnya ya, nggak sampai meraung-raung atau gitu. Kayaknya hanya itu tadi, jadi belum tentu semua orang bisa meregulasi perasaannya atau emosinya sebaik mungkin gitu. Nah kira-kira apa nggak tanda-tanda bullying yang terjadi di sekitar kita, kurang lebih mungkin biar teman-teman atau para hadirin sekalian biar tahu gitu tanda-tanda bullying yang mungkin sesimpel gitu, oh ini ternyata kategori ini bullying loh gitu. Oke, sesimpel candaan antar pertemanan tadi dari Mbak Sherry ya, candaan tentang lo mah tukang telat, dasar si tukang telat, atau lo mah kalau ngomong gak jelas muter-muter dasar aneh, atau tola banget sih boleh, atau ih cupu misalkan, atau cepu misalkan. Itu kan sebenarnya kita lagi merendahkan, walaupun bentuknya kiasan kesannya ya Mbak ya, tapi setidaknya kita butuh belajar punya empati, butuh belajar punya self awareness atau kesadaran diri untuk melihat sekitar, agar kita tahu apakah ini termasuk kategori yang mungkin akan menyakitkan atau ini kategori yang standar sudah jelas, atau angkanya itu sudah jelas ketika kita tidak bertujuan merendahkan dan orang yang berdiskusi atau berkomunikasi dengan kita tidak merasa dilukai. Dan bedain ya, dan mohon dipahami bahwa kalau kita merasa tidak nyaman dari candaan itu bukan berarti kita baperan. Banyak teman-teman yang suka ngomong, "Alo sih baperan aja sih." Loh, tiap orang punya sensitivity of belonging terhadap sesuatu. Artinya ketika kita hidup nggak punya empati, cenderung kita nggak bisa sensitif. Betul. Jadi memang manusia sudah Allah berikan kemampuan, salah satunya adalah bisa melatih empati tadi. Bagaimana kita akhirnya belajar melihat sekitar untuk tahu, oh ternyata temanku tuh senang sekali ya ketika aku bersikuman. Oh ternyata temanku yang pendiam itu kalau aku bagi makanan sedikit aja, dia tuh bilang terima kasih sampai 3 kali loh. Dia nggak pernah ngomong, tapi ketika aku tes sesuatu dia bisa bicara sampai 3 kali seperti itu. Oh ternyata, karena teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata pelaku bullying itu dia tuh pengen diakuin Mbak. Betul. Karena dia insecure, karena dia nggak aman, karena dia penuh ketakutan, dia tuh sekedar ingin menonjolkan diri untuk ini aku ada lagi agar dilihat ya sama orang lain, agar dilihat, tapi cara dilihatnya dengan cara yang salah. Dan kenapa salah? Karena kita runut lagi ke belakang, ada apa dengan pola-pola hubungan dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan guru. Karena jangan salah, yang membuli itu bukan sekedar antar teman. Untuk pihak-pihak pendidikan yang memang belum cukup memahami cara mendidik pun bisa membuli muridnya, dan ini terjadi di banyak instansi. Jadi memang kita butuh benar-benar selalu belajar. Kenapa? Jangan pernah merasa cukup. Anggaplah kita tuh kayak gelas kosong. Jadi setiap ketemu orang kita memang punya ilmu, betul, tapi kita mau ngosongin diri buat mempelajari. Jadi kita nggak pernah merasa terhebat atau paling atau terendah, hingga akhirnya aku mulai tadi kenapa ingin diakui ya orang nggak pernah dilihat. Jadi cara-cara nih ada loh aku di dunia ini tuh, kamu takut kan sama aku, hehe, dia ternyata nangis abis aku gituin, syukur, oh ternyata aku bisa punya ruang untuk berekspresi dengan cara yang salah gitu. Ada kepuasan diri untuk hal yang salah ya Mbak. Betul banget. Tapi sebenarnya orang pelaku sosok pembuli adalah sosok yang paling kasihan. Karena serendah itu dia tidak memaknai dirinya, dia tidak mampu memaknai. Sosok pembuli adalah sosok yang paling kasihan karena dia tidak cukup mengenali diri, mengenal sekitar, dan tidak tahu cara terhadap. Jadi saya bilang kasihan bukan berarti kita setujui ya, tapi ia adalah orang yang ternyata sedang butuh dirangkul. Jika ia mau, ketika ia belum cukup terbuka untuk mau dirangkul, ya nggak ada celah untuk perubahan. Kalau orangnya sendiri misalnya menutup diri gitu, nggak mau diajak misalnya 100% tidak mungkin kan, karena kita tidak mampu menambah orang, bukan?
Jadi kalau di dunia bullying itu atau perundungan itu terkesan sangat sederhana ya. Padahal dampaknya luar biasa, betul, membekas ya. Sangat membekas, bahkan langsung membuka rasa trauma yang mendalam. Jadi berharap dengan diskusi kita aja, semuanya malam ini kita aware bahwa apakah aku pembuli, apakah aku korban? Ya kita lanjut nggak? Berarti dampak bullying, dampak bullying dulu Mbak Nuran kira dampak bullying ya Mbak bagi korban dan pelaku pasti ada dampaknya nih gitu untuk korban, yaitu tadi efek trauma yang bisa trauma itu berkepanjangan ternyata gitu, disimpan gitu, diam-diam dipendam. Ada orang tuh yang bisa menyampaikan sesuatu, misalnya dia ih kok kesel banget sih sama si A gitu, tapi ada yang itu diam aja gitu, tapi mendam sekalinya keluar tuh meledak gitu. Nah perasaan seperti itu yang jangan sampai terjadi pada kita atau siapapun keluarga kita atau kerabat kita gitu, kayak karena itu takutnya dampak bullying yang bikin traumanya tuh berkepanjangan dan hingga dia tuh nanti akan jangan-jangan meneruskan sesuatu yang tidak sehat itu ke orang lain atau keluarganya mungkin di kemudian hari. Nah gimana Mbak menanggapi? Standarnya pelaku bully atau pelaku bully, ia akan menurunkan pola bully pada para korban. Cenderung pola itu makanya akan berulang. Makanya tadi ini makna rantai, aku bilang rantai di mana si korban sangat mungkin merasa ingin balas dendam lagi, ingin melakukan pemahamannya adalah ya ternyata kalau mau dilihat orang mau berkuasa dengan cara kayak gini, banyak yang seperti itu. Tapi banyak pula yang justru jadi mengisolasi diri, yang jadi rasa kepercayaan diri semakin rendah, yang semakin merasakan harga dirinya itu sangat rendah, dan memang tidak mampu mengenali kemampuan ataupun value diri sendiri, betul ya. Jadi efeknya itu sebanyak itu, sehingga memang kita nggak bisa lihat apakah pelaku bully pasti akan menjadi pembuli juga, sangat mungkin. Tapi bukan berarti semua korban akan jadi pembuli, belum tentu juga. Karena sangat mungkin dia justru mendapatkan efek yang luar biasa sehingga dia benar-benar nggak mampu memaksimalkan potensi diri dikarenakan self esteem rendah, self value rendah, self awareness rendah, sudah gitu wealth insecurity dan beragam penurunan dalam dirinya, yaitu yang hingga dia tidak merasa mampu mengakui dirinya dia. Jadi wow, efeknya panjang banget. Memang iya, maka itu ketika kita itu bahasa kita itu dampaknya luar biasa. Maka sangat baik untuk kita melatih ketika kita mau nulis, ketika kita mau bicara, hold a moment at least 5 menit pertama, tahan dulu. Iya, sebenarnya hold 5 minutes in a moment tujuannya apa? Untuk berpikir ulang, apakah jika saya mendapat treatment seperti ini, pernyataan ataupun sikap, apakah ini baik-baik saja bagi saya? Karena kalau kita tidak belajar untuk meninjau itu, kita nggak bisa, itu pasti akan baik. Kita akan jadi pembuli juga. Iya betul. Karena kita nggak mawas langsung ya, kita nggak aware, kita nggak mawas diri, dan memang kita nganggapnya itu sah-sah aja. Makanya kita kenalan sama kategori bullying. Dan yang salah tadi kan kategori bullying itu tipenya gitu ya. Ada fisik, ada verbal, ada sosial, ada cyber, ada juga finansial. Ketika memang kita tuh ya secara finansial kita diperas, diarahkan atau dialihkan, itu kan udah di-abuse namanya secara finansial. Jadi bentuk bully atau abuse ini beragam sekali. Dan memang efeknya jadi kekerasan, beragam kekerasan tadi bisa terjadi. Mungkin sih satu orang mampu melakukan beberapa jenis kategori tadi, mungkin banget. Karena satu berhasil, poin 2, atau 1 dan 2 terhubung. Lalu masuk lagi, dia lemah, aku bisa lakuin yang ini. Dia lemah secara seks juga mungkin bisa dilakukan tindakan apa untuk membuat si lemah ini mau mengikuti hawa nafsuku. Itu semuanya bisa. Jadi kekerasan seksual masuknya dari bully bisa banget juga. Dia belum serem banget ya, ternyata efeknya sangat luar biasa, sangat menyeramkan, tapi butuh
dibahas dan diberi pemahaman karena kita sedang hidup di tengah situasi yang seperti ini. Ya, betul sekali Mbak. Nah, kira-kira dari tadi sudah jelaskan untuk terkait bullying, jenis, penyebab, tanda-tanda, membawa baik dampaknya juga. Kira-kira apa sih yang sebagai kita maksudnya di lingkungannya masing-masing gitu, pencegahan apa yang harus kita lakukan untuk terkait bullying ini gitu? Apa langkah kecil yang bisa kita mulai saat ini untuk mencegah jangan sampai bullying itu terjadi terus-menerus berulang kali dan kita menormalisasi keadaan tersebut? Nah, kira-kira apa sih Mbak gitu? Misalnya, kan saya sebagai misalnya kerja di rumah sakit hari-hari gitu, kita nggak sadar gitu. Misalnya untuk pasien ngomongnya rada ketus, jangan-jangan ini bullying juga nih ya gitu lah. Gimana Mbak? Iya, tadi sebenarnya udah ada yang aku kasihin adalah dimulai dari rumah pun kita sebagai kakak, adik, orang tua ataupun calon orang tua sekalipun sebagai orang dewasa kita dapat dilatih untuk melakukan pendekatan dengan sosok-sosok terkasih di rumah. Perkenalkan juga selain kitanya bonding ya, kita temukan momen bonding, kita pelajari tentang bahasa kasih yang tepat, kenalkan pada anak ataupun keluarga kita. Kedua adalah perkenalkan tentang pemahaman bullying. Jadi bullying itu jangan nunggu dibully, jangan nunggu sekolah baru diperkenalkan. Sama seperti pendidikan seks usia dini, gak usah nunggu sekolah dulu. Dari rumah tempat pertama pendidikan dimulai, justru kita sudah memperkenalkan. Oh ada loh yang namanya orang itu pembuli atau bullying. Bullying itu adalah bentuk tindakan tadi agresif. Agresif itu dimana kita itu menindas, kita melakukan mendominasi, kita melakukan sikap intimidasi dan membuat seseorang merasa sakit, merasa dia lemah, nggak berdaya. Betul. Hingga apakah kita boleh akhirnya bersikap tadi misalkan membuat seseorang merasa jadinya kecil? Bedain dengan kita lagi lomba. Kalau lomba kita pakai kemampuan, kita pengen juara gitu ya. Kita punya kemampuan, kita kelola kemampuan kita. Dan kita tidak pernah merendahkan, tapi dulu-duluan jawab akhirnya real misalkan. Dan kita tidak ada hinaan. Tapi ketika sudah ada bentuk, haha kalah, gue yang menang, misalkan ya udah kayak cemen gitu ya, kayak tadi cupu atau apapun, berarti kita udah masuk ke ranah itu dan kita butuh informasikan ke mau anak, mau kakak, mau adik, mau keluarga siapapun teman-teman, hingga kita mulai menumbuhkan tadi kesadaran atau awareness. Dari awareness yang ada membuat dia berjaga, jangan aku mau melakukan tindakan itu, berjaga untuk melakukan yang tadi hold 5 minutes, hold in a moment 5 minutes before you do something. Betul ya. Perhatikan, berikan waktu 5 menit sebelum melakukan tindakan apapun keputusan kita. Sekedar mau manggil bu, ibu, atau teriakan kayak gimana itu kan udah contoh. Kita mau teriak, kita mau lembut, atau seperti apa ya? Karena dari kategori yang paling standar aja kita ternyata udah bisa melatih. Oh apakah kita ternyata bisa masuk dalam kategori selanjutnya atau tadi penindasan ataupun intimidatif atau apapun itu. Jadi dengan kita memperkenalkan, dengan kita membuat kelekatan yang ada, bondingnya tumbuh, bentuk kasih diperkenalkan, cara komunikasi pun diperkenalkan, perkenalkan tentang bullying perkenalannya tentang ilmunya, bukan perilakunya. Kalau dikenalin di rumah perilakunya sama aja, itu tapi kita lagi melakukan try out berarti ya, jangan trial dan error kalau dalam hal ini. Dari situ kita pun memberikan dan juga penunjang seperti diskusi kayak gini, baik itu seminar, baik itu talk show, baik itu tayangan-tayangan di YouTube, sosial media apapun, itu kan sebenarnya membantu kita berilmu ya Mbak ya. Iya, dengan berilmu dan kita masuk umur hidup akan cari ilmu kok. Harus terus belajar. Kita jadi tahu, oh ini sekiranya tepat atau enggak. Duh berarti hidup ribet banget ya. Misalkan ada pemikiran, duh hidup ribet sekali. Karena ternyata saya tuh serba salah dalam melakukan sesuatu. Tidak. Hidup tidak seribet itu apabila kita paham konsep produknya. Kita tahu cara memulainya. Dan insya Allah semua yang dimulai dengan tujuan baik, sikap yang baik, hasilnya insya Allah akan baik. Betul, banyak kebaikan kita bertemu juga dengan orang yang tidak memahami cara bersikap baik. Betul. Tapi kan kembali lagi bagaimana kita membuka diri dengan orang-orang yang seperti apa, bikin boundary, bikin batasan kenal dulu hingga membuat kita punya batasan.
ketika berujung kita mendapat bully apa yang harus kita lakukan? Laporkan, cari bantuan tidak perlu langsung ke aparat kepolisian kok. Dan kalau kita terdekat kita ada orang tua, yuk laporkan ke orang tua. Jika mungkin di instansi, laporkan ke pihak yang tepat, yang paling terpercaya dalam instansi tersebut, entah itu sekolah, entah itu ke kantor, entah itu perguruan tinggi, dan apapun itu. Ketika kita belajar untuk bersuara, kita lagi melatih diri kita, tadi self awareness-nya dapat, keberaniannya dapat. Mungkin kita akan merasa terpojokkan pada 1, 2, 3 suara, tapi seenggaknya kita berani membebaskan diri kita dulu. Dan kita akan belajar ketika kita melakukan tindakan yang tepat, efek diriku apa, dan ada efek jerah ya buat pelakunya gitu. Kita butuh itu sih. Jadi di rumah, di sekolah, kenapa kita dilatih untuk berani asertif? Latihan selanjutnya adalah berani asertif, berlatih asertif. Asertif itu artinya berani atau mampu mengemukakan hal yang selayaknya diungkapkan, yang jelas real, yang jelas benar, yang jelas bisa dipahami. Karena kita jadi itu tegas, tahu apa yang kita ingin informasikan. Kita jadi latihan juga ketika kita berani, kita bisa asertif. Yes. Berarti itu bentuk support system ya Mbak yang kita bangun. Yes, betul. Karena tadi dengan melaporkan, mengarahkan, menginformasikan ke orang-orang yang kita anggap mampu mendukung kita, bahkan sekalipun termasuk aparat, itu kan membuat kita punya rasa aman untuk diperbantukan atau dibantu. Oke, ya, terima kasih Mbak Nuran, penjelasannya sangat lengkap sekali ya.